Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar dan bersenang-senang tentunya. Kita akan mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang laju reaksi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata laju atau kecepatan. Pada suatu perlombaan balap mobil, kita akan melihat bahwa setiap mobil mempunyai kecepatan yang berbeda dalam melintasi rute balapnya. Ada yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga posisinya ada di depan, dan ada juga yang melaju dengan kecepatan sedang sehingga posisinya ada di belakang atau tertinggal ya. Nah, begitu pula halnya dengan proses kimia atau yang sering kita kenal sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia dapat berlangsung dengan laju yang berbeda-beda pula, seperti halnya tadi ketika melihat balapan mobil. Ada yang berlangsung secara cepat, ada yang berlangsung secara lambat. Lalu apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan reaksi dapat berlangsung secara cepat dan secara lambat? Kita akan belajar lebih jauh lagi. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita bahas pokok materinya, silahkan kalian mengamati gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama menunjukkan adanya kemasan makanan dan kemasan minuman. Ya, mengapa makanan dalam kemasan itu dapat bertahan lebih lama? Coba kalian renungkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa makanan dalam kemasan yang dijual di toko-toko dan minuman-minuman kemasan itu kenapa bisa bertahan lebih lama ya? Coba renungkan dan pikirkan ya. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, kalian pasti pernah pergi ke supermarket atau ke pasar. Lalu melihat ada seafood, daging-daging, daging ayam atau daging sapi, ikan gitu ya. Mereka disimpan dalam suatu tempat yang suhunya rendah atau di situ biasanya ada penambahan es. Nah, bagaimana jika ikan atau daging-daging atau seafood yang disimpan itu tidak menggunakan es? Apa yang terjadi kira-kira? Setelah itu, gambar yang ketiga yaitu sayuran. Bahan-bahan sayuran yang perlu dipotong-potong dulu sebelum dimasak. Mengapa sayuran harus dipotong menjadi bagian yang lebih kecil sebelum dimasak? Nah, coba kalian pikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah kalian menemukan jawabannya, kalian sudah mulai memahami apa yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Selanjutnya, kita akan lebih membahas tentang laju reaksinya sekarang. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian pasti sudah mulai terbayang, oh, dalam reaksi atau dalam kehidupan sehari-hari pun ada beberapa proses yang dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga proses terjadinya itu ada yang terhambat, ada yang menjadi lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, dalam laju reaksi kimia sendiri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari berlangsungnya reaksi kimia. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Konsentrasi. Oke, di situ tersedia ilustrasi partikel pada larutan dengan konsentrasi pekat dan partikel pada larutan yang konsentrasinya lebih encer. Silahkan amati bagaimana susunan partikel dan molekul dari larutan pekat dan larutan encer. Kalian amati perbedaannya. Lalu, reaksi kimia itu akan berlangsung jika partikel atau molekul saling bertabrakan dan memutuskan ikatannya untuk berikatan dengan partikel atau molekul lainnya. Jadi di situ intinya reaksi kimia mulai terjadi kalau ada tabrakan atau tumbukan dari partikel atau molekulnya. Lalu setelah kalian sudah paham nih perbedaan dari susunan partikel dari larutan pekat dan larutan encer, bagaimana intensitas tumbukan yang terjadi pada larutan pekat dengan larutan encer. Nah, kalian silahkan pahami bagaimana intensitas tumbukannya, perbedaannya seperti apa, lalu kalian kemudian akan dapat menyimpulkan bagaimana laju reaksi dari larutan pekat dan larutan encer.
Selanjutnya, faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Sebelum kalian menjawab pertanyaan dan memahami lebih jauh lagi tentang suhu yang mempengaruhi laju reaksi ini, silahkan lakukan simulasinya dengan mengklik gambar yang sudah disediakan. Bagaimana pengaruh suhu terhadap energi kinetik dari suatu molekul atau partikel? Ketika kalian melakukan simulasi, kalian dapat mengubah suhu dari reaksinya itu. Di situ kalian dapat menambah suhu atau mengurangi suhunya. Kemudian kalian amati bagaimana kecenderungan pergerakan dari molekul-molekul ketika suhunya dinaikkan dan ketika suhunya diturunkan. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pengaruh suhu terhadap energi kinetiknya? Lalu yang kedua, setelah kalian bisa menjawab pertanyaan yang pertama, kalian akan bisa menjawab bagaimana pengaruh banyaknya tumbukan yang terjadi terhadap berlangsungnya suatu reaksi. Ya, ketika suhunya dinaikkan, kalian amati bagaimana tumbukannya. Coba. Lalu dibandingkan dengan ketika suhunya diturunkan. Nah, lalu simpulkan pula bagaimana laju reaksi ketika reaksinya itu berlangsung pada suhu tinggi dan pada suhu rendah. Faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Nah, di sini ada ilustrasi gambar kubus yang ukurannya lebih besar, kemudian dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Coba diamati. Luas permukaan sentuh pada kubus yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kubus yang ukurannya lebih kecil akan lebih besar mana? Atau lebih banyak mana bagian yang akan menjadi permukaan sentuhnya? Kubus yang ukurannya lebih besar atau kubus yang ukurannya lebih kecil? Kemudian, bagaimana menurut Anda interaksi yang terjadi pada zat yang mempunyai luas permukaan besar dan zat yang mempunyai luas permukaan kecil? Kalian silahkan berpindah ke ilustrasi yang selanjutnya yang menunjukkan partikel besar dan partikel kecil. Perbedaan partikel besar dan partikel kecil. Nah, ketika partikel besar direaksikan, maka akan terjadi interaksi seperti ini. Kalian bandingkan dengan interaksi ketika reaksinya itu digunakan atau menggunakan partikel yang lebih kecil. Nah, di situ bagaimana tumbukan yang terjadi? Tumbukan yang terjadi kalian bandingkan ya pada luas permukaan yang lebih besar dan pada luas permukaan yang lebih kecil. Kemudian simpulkan lagi bagaimana laju reaksi terhadap zat yang luas permukaannya lebih besar dan pada zat yang luas permukaannya lebih kecil. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Apa sih itu katalis? Sebelum kita bahas apa itu katalis, kita lihat ilustrasi seperti ini. Apakah kalian pernah melarutkan gula ke dalam air tanpa menggunakan sendok? Apa yang terjadi? Lalu bagaimana jika kalian melarutkannya menggunakan bantuan sendok? Coba bandingkan. Waktu yang dibutuhkan gula untuk melarut ketika kalian mengaduk menggunakan sendok dan tanpa sendok dibiarkan begitu saja. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melarutnya bagaimana? Sama atau beda? Ya. Lalu peran sendok itu apa sih? Peran sendok di situ adalah membantu proses pelarutan gula di dalam air supaya menjadi lebih mudah dan lebih cepat larutnya, ya kan? Nah, seperti halnya sendok, katalis merupakan zat yang dapat membantu terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jadi katalis itu istilahnya seperti sendok yang membantu atau mempercepat prosesnya. Membantu mempercepat proses berlangsungnya suatu reaksi. Nah, setelah ini kalian sudah mempunyai bayangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian silahkan tuangkan jawaban-jawaban kalian dan pemahaman kalian pada LKPD yang ada di Google Sites atau yang saya lampirkan di kolom deskripsi. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Selamat bersenang-senang dan belajar.